Bismillahirrahmanirrahim. Ya, furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang dimaksud niat di sini adalah al-mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu ada di hati. Jadi tempat niat itu ada di hati. Jadi ketika kita niat itu maka hati kita itu bergerak. Jadi kalau misalkan ini wudu, maka kita niatnya di dalam hati, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam hati. Tapi kalau misalkan kita ucapkan di lisan, itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita mengucapkannya dalam bentuk lisan, maka itu hukumnya sunnah. Kemudian ya an-niyatu, jadi niat itu ketika kita bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, itulah tempat kita niat. Jadi masuk daripada bagian fardu wudhu yang kedua. Jadi fardu wudhu yang kedua yaitu membasuh wajah. Dan ketika membasuh wajah, itulah niat kita di dalam hati. Ya. Kemudian fardu wudhu yang kedua ini, membasuh wajah, ini batasannya adalah min mana biti sa'ri ila akhiril lihya ini. Yang dimaksud dengan membasuh wajah di sini adalah batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut sampai daripada akhir daripada jenggot. Jadi semua yang tempat tumbuhnya rambut ya dari wajah, itulah batasan daripada wajah ya. Jadi kalau kita misalkan wudhu ya dari sini ya sampai keliling kita, sampai kemudian sebagian daripada telinga kita ini kena ya, kemudian sampai apa, sampai ke bawah, sampai akhir daripada jenggot kalau itu ilustrasinya adalah laki-laki, sampai kemudian keliling sampai ke atas lagi. Jadi inilah batasan daripada kita membasuh wajah yang semuanya itu harus kena air, dan ini termasuk daripada fardu wudhu yang kedua. Kemudian setelah itu fardu wudhu yang ketiga, kewajiban kita rukun wudhu yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan ya. Waslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan ya, maka batasannya adalah sampai kedua siku kita. Akan tetapi para ulama menganjurkan kepada kita, kalau misalkan kita ini membasuh kedua tangan sampai kedua siku, agar dianjurkan dilebihkan. Jadi kalau misalkan ya kedua siku kita ini sampai di sini, para ulama menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk melebihkan daripada lebihnya kedua siku. Kenapa? Itu untuk ihtiyatan. Tapi jangan terlalu lebih. Kalau terlalu lebih itu akhirnya menjadi makruh ya. Tapi lebihnya lebih sedikit aja, sebagai apa? Sebagai ihtiyatan. Agar apa? Agar sempurna kena daripada kedua siku kita tadi. Artinya apa? Kalau misalkan kita paskan di sini sampai kedua siku, jadi kalau misalkan takut daripada salah satu daripada bagian kulit daripada siku ini yang tidak terkena air, kalau misalkan terlalu dipaskan. Karena itu sebagai hati-hatian, karena itu dilebihkan. Agar apa? Agar sempurna, kena airnya itu agar sempurna. Jadi dilebihkannya itu batasan yang normal, bukan artinya dilebihkan. Kalau sangat dilebihkan, maka itu jatuhnya kepada makruh. Jadi lebihnya sedikit saja. Yang penting basuhannya itu terkena sempurna. Nah, jadi itu termasuk daripada fardu wudhu yang nomor 3. Kemudian fardu wudhu yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si, yaitu mengusap sebagian daripada kepala. Jadi yang dimaksud mengusap daripada sebagian kepala di sini ya adalah apa? Boleh kita ini mengusap bagian depan ya, boleh ya. Kemudian bagian samping boleh, bagian tengah juga boleh, bagian belakang juga boleh ya. Jadi boleh kita mengusap di bagian mana saja daripada kepala kita. Di sini dalam kitab Syarah Safina ini dikatakan bahwa bisyarti alla yakhruja an haddihi.
Artinya dengan syarat tidak keluar daripada batasan daripada kepala. Jadi yang termasuk kepala boleh kita untuk usap di bagian mana saja. Jadi kalau misalkan ada seorang perempuan kok kemudian ya menjulur rambutnya sampai ke bawah, kok kemudian dia mengusap rambutnya yang paling bawah, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena itu sudah bukan termasuk daripada kepala. Kemudian bagaimana kalau misalkan orang itu tidak punya rambut, misalkan kepalanya botak, pelontos, sama sekali nggak ada rambut misalkan, ya dibasuh aja. Ya, karena itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Jadi karena memang kita sebagian besar itu punya rambut, ya akhirnya yang diusap adalah rambut. Kenapa? Karena itu yang menempel di kepala kita. Jadi itu termasuk daripada fardu wudu yang keempat, ya. Akan tetapi memang sunnahnya kalau misalkan mengusap rambut itu mengusap semuanya, ya itu sunnah. Sunnah mengusap rambut semuanya dari ujung sampai ujung depan sampai ujung belakang. Jadi itu adalah hukumnya sunnah. Akan tetapi yang wajib itu cuma sebagian saja. Kemudian termasuk daripada fardu wudhu yang kelima adalah apa? Ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki, ya. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta apa? Beserta atau sampai kedua mata kaki. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan kita itu membasuh kedua kaki sampai ya kedua mata kaki kita, dianjurkan untuk dilebihkan, sama dengan tadi kita membasuh kedua tangan, dilebihkan sedikit, ya bukan dilebihkan banyak. Kenapa? Karena kehati-hatian kalau misalkan kita dipaskan sampai kedua mata kaki, ya agar apa? Agar tidak ada yang tidak terkena air. Jadi kalau misalkan dilebihkan sedikit, maka insya Allah sempurna. Air yang terkena di kulit kita sampai kedua mata kaki itu kena semuanya, ya sampai kedua mata kaki kita itu kena semuanya. Kalau misalkan dilebihkan, tapi jangan dilebihkan yang terlalu. Kalau misalkan dilebihkan yang terlalu, itu maka jatuhnya kepada makruh. Nah, itu. Kemudian yang terakhir daripada fardu wudu yang terakhir adalah apa? Membasuh kedua kaki, ghuslur rijlaini. Membasuh apa namanya yang ke-6, ya, yang terakhir adalah tertib. Kalau yang tadi sudah, ya. Untuk membasuh kedua kaki kan sudah, itu termasuk daripada fardu wudu yang ke-5. Fardu wudu yang ke-6 adalah tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah apa? Bagian daripada fardu wudu yang pertama ditaruh yang pertama, kemudian yang kedua ditaruh yang kedua sampai akhir. Tidak boleh dibolak-balik. Kalau misalkan dibolak-balik maka hukumnya tidak sah, ya. Maka hukumnya tidak sah. Artinya misalkan setelah membasuh wajah kok membasuh kaki, kok kemudian membasuh tangan, maka itu hukumnya tidak sah. Sesuai daripada urutan. Ya. Kemudian, ya, kenapa kok telinga kok tidak termasuk daripada fardunya wudhu? Karena telinga itu masuk sunnah wudhu. Akan tapi kita kan memang biasanya membasuh telinga, ya nggak apa-apa, itu masuk daripada sunnah. Dan telinga itu sudah masuk daripada bagian ketika kita membasuh wajah, karena sebagian telinga kita itu masuk ketika kita membasuh wajah, karena itu telinga itu bukan daripada fardu wudu, akan tetapi termasuk sunnah wudu. Jadi kalau misalkan kita yang biasanya membasuh kedua telinga sendiri, itu ya nggak apa-apa, itu hukumnya adalah sunnah. Dan kalaupun misalkan ditinggalkan, maka itu tidak menyebabkan batalnya daripada wudu, dan wudu kita tetap sah. Jadi ini fardu wudu, dari fardu wudu yang pertama sampai nomor 6. Wallahu a'lam bishawab.